Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji M. Sirajuddin Syamsuddin MPhD, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. Nah, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertaruh kembali bermuajahah dalam kaitannya pengajian wabil khusus tentang kebangsaan. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita tengok beberapa narasi di beberapa teks lagu, bumi kita pertiwi sedang sakit. Jadi pertiwi ini adalah sebuah negara yang mestinya menjadi payung, menjadi sesuatu yang melindungi, mengayomi dan sebagainya. Tapi bagaimanapun apa yang kita alami saat ini adalah sebuah konsekuensi logis maupun tidak logis. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang muslim tentunya kita bersyukur atas karunia Allah Ta'ala yang kita masih diberikan hidup dan juga nafas untuk bisa hidup. Selanjutnya sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW tentunya kita beritibat pada beliau, meneladani apa yang pernah dicontohkan beliau Nabi Muhammad SAW. Mengawali pengajian kebangsaan pada malam ini masih merupakan rangkaian dari perjalanan sesuatu yang kemarin sempat digarisbawahi oleh beberapa jamaah, yaitu hasil pemilu. Tapi malam ini kita tambah dengan isu-isu kebangsaan. Karena menurut Pak Agus Taufikur Rahman maupun Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Apapun konsekuensinya inilah Indonesia. Artinya dengan berbagai macam hal yang terkait dengan suka duka, pilu, tangisan, bahkan ada yang tawa, itu merupakan konsekuensi dari peristiwa politik yang mestinya kalau kita menengok ke tahun 55 awal pemilu itu harusnya tidak terjadi seperti ini. Meskipun dulu pernah menjadi sesuatu yang agak janggal juga karena mundur-mundur, tapi pada akhirnya tetap sampai pemilu. Namun semakin kesini semakin terseok bangsa kita hampir di tepi jurang yang amat sangat najib bagi kita. Nah, pada malam hari ini kita terhormat sekali mendapatkan suguhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Syamsuddin yang tentunya berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan hasil pemilu sekaligus isu-isu kebangsaan. Baiklah, untuk memulai akan kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, monggo. Untuk Prof memberikan waktu 20 menit, 30 menit, cukup. Nanti ada feedback, ada umpan balik dari Bapak Ibu, monggo nanti bisa ditanya. Kami persilakan, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah Bakajangan, alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dapat hadir kembali
kesekian kalinya di Pekajangan, dan saya boleh disebut sebagai tamu yang tak diundang tapi minta diundang. Kebetulan tadi pagi ada acara di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang disingkat UMP, di sini UMPP. Sudah Pekalongan Pekalongan lagi, dan baru tiba di Pekalongan pas waktu maghrib dari Purwokerto sekitar 2:30, melewati jalan di pegunungan cukup indah namun macet, dan belum sempat istirahat langsung dijemput ke Pekalongan ini. Dan saya tentu senang-senang saja, dan terus terang saya tidak tahu apa yang sebaiknya saya sampaikan dalam waktu singkat sebelum tanya jawab ya. Tapi disebut pengajian kebangsaan, tadi diantarkan tentang Ramadan. Rupanya moderator tidak sedikit pun menyebut datangnya bulan suci Ramadan, bahkan langsung tampak ada alih-alih tentang pemilu dan pilpres. Jadi saya dengar nggak begitu jelas, mungkin di antara kita ada yang bahagia, ada yang sedih. Tapi ini saya lihat wajah bahagia ini. Jangan-jangan ini adalah pendukung quick count. Ya tentu, dan izinkan saya bicara santai saja. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang disebut dengan agenda demokrasi telah berjalan dan telah berlangsung pada 14 Februari 2024 yang lalu. Saya berhenti dengan menggunakan kata telah berjalan dan berlangsung tanpa embel-embel. Biasanya telah berlangsung dengan lancar dan selamat. Nah, ini karena belum selamat. Telah berlangsung dengan lancar dan berhasil atau dengan baik. Saya belum menggunakan predikat karena belum tentu baik dan memang tidak baik. Itulah sebagai laporan kepada warga Muhammadiyah khususnya 2 hari lalu, tanggal 21, saya mengumpulkan 100 tokoh bangsa. Awalnya bertajuk menggugat pemilu curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Begitu istilahnya, TSM ya. Bukan teh susu madu. Terstruktur, sistematis dan masif, istilah yang sering dipakai. Saya mengundang tidak lebih dari 2 hari lewat WA. Saya akan mengadakan konferensi pers 100 tokoh untuk menggugat bukan pemilu secara umum, tapi pilpres yang TSM tadi itu. Pilpres curang secara TSM. Banyak sekali yang berminat hadir. Bahkan ada belasan kiai dari Jawa Timur. Insya Allah Pak Kiai, menurut saya Pak Kiai juga ya. Padahal saya paling pakai Kiai gitu. Apa yang berat kalau Kiai itu tinggi sekali, maqam tinggi, harus punya kapasitas. Karena banyak Kiai yang matna wa thulatha wa ruba. Antara kita di Muhammadiyah ini termasuk penakut. Ada keinginan tapi tidak ada keberanian. Kemudian juga para profesor
dari Surabaya, dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang. Akhirnya sampai semalam sebelum acara saya batasi sudah lebih dari 100. Tajuknya konferensi pers 100 tokoh, jadinya 135. Begitu kejadian di Hotel Sultan, gedungnya setengah ini, saya minta kepada Hotel Sultan di panggung tolong sediakan 100 kursi. Ternyata kursinya kurang. Yang tidak tercantum namanya ikut duduk-duduk jadi tokoh. Sehingga banyak yang dibawa bersama wartawan. Nah, mengapa kami, misalnya saya melakukan itu? Saya ingin tegaskan terlebih dahulu semata-mata untuk amal ma'ruf dan nahi munkar. Saya dikenal luas di kalangan kawan-kawan pada usia seperti ini, sudah 65 tahun, tuan ya? Oh tuan, tapi mudaan mana wajahnya? Ya, tidak ada target sama sekali, semata-mata untuk meluruskan kiblat bangsa. Dan inilah yang menjadi amanat Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta. Saya terpilih untuk kedua kali. Dan peringatan 1 abad Muhammadiyah 2012 kita usung tema Muhammadiyah meluruskan kiblat bangsa. Apa bangsa dan kiblat? Jadi sekedar istilah saja. Nah, karena apa yang terjadi selama ini adalah telah dan tengah terjadi, ini istilah bahasa Inggris, deviasi dan distorsi. Ini kalau perkataan bagaimana? Jangan sudah paham. Terjadi deviasi dan distorsi. Deviasi itu semacam penyimpangan, distorsi, penyelewengan bahasa dasar. Kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati dan diletakkan oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila di dalamnya, terjadi deviasi dan distorsi. Begitu ini ada termaktub di putusan Muktamar Muhammadiyah istilahnya. Pada tahun 2015, waktu itu saya dapat amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menggantikan Kiai Haji Ahmad Shalal Mahfud, Rois Am Syuriah NU yang wafat. Saya wakil Ketua Umum, otomatis harus menggantikannya. Padahal saya tidak bersedia karena PP Muhammadiyah minta saya fokus di Muhammadiyah, tapi karena anggaran rumah tangga MUI mengatakan otomatis waktu itu maka saya terima dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adakan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 tahun 2015 di Yogyakarta juga. Hal yang sama saya masukkan ke dalam deklarasi Jogja, tetapi oleh para peserta Kongres Umat Islam Indonesia itu ditambah telah tengah terjadi deviasi, distorsi, disorientasi kehidupan kebangsaan kita, kenegaraan kita dari nilai-nilai dasar. Sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Memang demikian. Profesor dari Gajah Mada, Profesor Kailan, ahli konstitusi, menyimpulkan Undang-Undang Dasar Indonesia yang diberlakukan sekarang, yang diputuskan oleh MPR RI tahun 2002, sehingga tidak boleh, tidak pantas disebut
sebagai Undang-Undang Dasar 1945, atasnya disebut Undang-Undang Dasar 2002, bukan amandemen. Menurut beliau itu bukan Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen, tapi telah diganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002 dengan turunannya undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang pilpres. Itulah dasarnya yang jauh panggang dari api jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, apalagi dengan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang penuh full dengan diksi-diksi istilah-istilah keislaman. Kerakyatan dari ar-ra'iyah, hikmah, musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Jika sila keempat Pancasila kalau dibaca secara fasih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, penuh dengan konsep-konsep Islam. Ini waktu sendiri untuk menjelaskannya. Tolong saya diundang sekali lagi. Ya. Bukan demokrasi yang diterapkan sekarang ini, karena waktu saya tidak jelaskannya. Namun pada Undang-Undang Dasar yang baru itu sudah dimasukkan istilah demokrasi. Pemilihan presiden secara demokratis. Ini tanpa penjelasan. Maka dijabarkan oleh undang-undang langsung direct election. Ya. Kalau dulu pemilihan presiden, wakil presiden di sidang yang umum MPR oleh sekitar 600 anggota MPR itu, itulah sebenarnya konsep yang lebih dekat dengan Islam. Anggota MPR sebagai ahlul halli wal aqdi, di dalam istilah bahasa Arab mereka lah yang bermusyawarah mufakat. Muhammadiyah, NU masih dikonsultasi oleh MPR. Tapi dengan pemilihan langsung, one person one vote, satu orang satu suara, sehingga tidak ada beda antara kiai dan santri. Ya, tidak ada beda antara ketua umum PP Muhammadiyah dan Moka. Sama suaranya. Inilah pangkal dari permasalahan bangsa. Belum lagi nanti kalau pelaksanaannya tidak benar. Pemilu dan pilpres Indonesia mungkin sejak 2014 atau 2019 itu memasukkan prinsip jurdil, jujur dan adil. Yang zaman Orde Baru, ya saya terlibat di partai politik sebagai ketua Litbang Golkar waktu itu, dimasukkan oleh ICMI beberapa tokoh muda, ada muda umat, dan ada perubahan. Soeharto mulai sadar dengan Islam, Ambri dekat dengan Islam, maka kita diterjunkan. Namun pemilu pada masa Orde Baru itu jauh dari demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila sering dipresentkan musyawarah mufakat. Musyawarah dulu baru mufakat, yang terjadi mufakat dulu baru musyawarah. Nah, maka pada pemilu pilpres pada era reformasi ini, terus terang Bapak Ibu, saya ikut menyimpulkan dan diyakinkan oleh kawan-kawan pakar politik, kalau pemilu pilpres seperti ini, maka kalangan umat Islam akan terkalahkan, akan terugikan. Dan inilah cara untuk melemahkan kekuatan politik umat Islam, yaitu politik lapangan. Seorang punya hak pilih seorang, itu politik lapangan. Kenapa? Kita tidak cukup siap, apalagi kalau kehidupan politik Indonesia dikuasai oleh oligarki.
Oligarki itu kelompok kecil, ya kelompok elit kecil terbatas. Oligarki politik di partai-partai politik, mereka lah yang menentukan siapa jadi caleg, siapa jadi capres, cawapres. Jadi bukan musyawarah seperti Muktamar Muhammadiyah. Mereka lah yang oligarki politik ini berhubungan dan bekerjasama dengan oligarki ekonomi, kelompok kecil yang menguasai ekonomi. Itu gak ada orang perdagangan itu. Bagi perdagangan gak lagi berusaha atau berbisnis. Inilah yang menguasai politik Indonesia. Sehingga kuasa ekonomi kelompok kecil yang segelintir orang menguasai aset nasional di atas 50%. Itu mendiktekan kehidupan politik. Ini beredar di media sosial pada malam Pilpres 14, pada malam 14 malam ke-15 katanya berkumpul mereka dan marah-marah, kok jadi seperti ini? Rupanya tidak sesuai dengan harapan. Wallahu a'lam benar atau tidak, saya harus katakan demikian. Dan mungkin sudah merasa mengucurkan dana triliunan rupiah, tapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Itu di media sosial. Sumber saya dan banyak yang membenarkan itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya ini terprovokasi oleh moderator. Sambil saya mikir mau bicara apa. Ternyata beliau mengarahkan soal menanggapi pemilu. Jadi kalau ada intel di sini, itu karena provokasi dari moderator. Tapi kita lapor yang baik-baik aja ya. Apalagi kalau intelnya dari Muhammadiyah dan bagus ikut ngaji seperti ini biar paham juga. Jangan salah lapor seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, jadi ini belum selesai prosesnya. Sekarang partai-partai politik, ya, khususnya yang mengusung paslon 01 dan paslon 03, di 01 berapa? 3 partai ya? 4. Tidak yang ada anggotanya di parlemen. 3 Nasdem, PKS, PKB. 03 PDIP, P3. Ada yang punya wakil, 03. Kalau kira-kira bukan 03, ini pendukung 02 rupanya. Itu sepakat. Jadi Mas Anies Baswedan salam buat warga Pekanbaru kayaknya. Mana kemarin? Anies Baswedan. Tadi dalam perjalanan dia telepon saya angkat. Saya bilang saya dalam perjalanan ke Pekalongan Pekanbaru. Salam buat kawan-kawan di Pekanbaru. Cuma saya katakan Anies Baswedan siapa di sini? Saya sampaikan secara umum saja lah ya. Salam memberikan amanah gitu. Dia bilang alhamdulillah di partai-partai koalisi 01 dan 03 sepakat untuk mengajukan ke DPR RI untuk menggunakan hak angket. Wah, kalau ada hak angket ini ramai nih. Hak bertanya. Maka bukan hanya KPU yang dipanggil, bukan hanya Bawaslu yang dipanggil, bukan hanya mungkin menteri yang dekat dengan urusan pemilu kayak Mendagri, kayak apa, Presiden Jokowi pun akan dipanggil. Mau atau tidak mau harus datang. Bahkan kalau dia nggak mau datang, mungkin akan dipanggil paksa. Akan ditanya. Ya, kalau saya baru ditanya di DPR dulu sebelum ditanya di alam bangsa. Ini kita dorong, maka ya, bagi rakyat Indonesia ini bukan. Saya tidak mendengar dulu, terima sajalah, ya bawa sajalah. Saya diundang oleh TV One, bukan ILC, moderator Kami Ilyas. Saya jangan mau datang, tapi waktu mau datang ada AAG, ada Romo Mardhani Suseno, ada dari Yusril Iza Mahendra, ada dari 01, 03, ada juga dari Ekonom yang Faisal Basri. Saya datang, cuma saya diberi kesempatan ngomong terakhir itu hampir ada yang lihat ya, itu hampir 3 jam itu.
Aduh, saya kalau lama-lama bisa saya pulang aja gitu. Dan disuruh ngomong, dan saya ngomong apa adanya. Sempat saya lihat masuk di YouTube TV One. Masing-masing kami ini ada yang sudah ngomong tuntas lengkong, juga ikut bicara. Wah, itu langsung di atas 20 ribuan gitu. Saya mau bicara terakhir di mobil pulang dari sebuah hotel tempat acara itu sampai ke rumah, wah ini cepat juga nih, sudah 18.000. Jadi lengkap rekaman khusus pembicaraan saya itu. Tapi begitu sampai rumah, saya kirim ke beberapa kawan, Pak Din, YouTube-nya nggak bisa dibuka. Wah, bisa. Ternyata saya buka sendiri, nggak bisa juga. Saya buka YouTube, hilang gitu video-video itu semua. Sampai sekarang hilang. Saya WA Nabi Ilyas, apa yang terjadi? Dia memberikan informasi. Gak usah saya ceritakan di sini. Rupanya mungkin apa karena saya terlalu keras. Pertama waktu itu saya bilang, ini yang TV One bagi yang nggak nonton, ya karena proses belum selesai, masih dilakukan quick count yang oleh pembicara lain hanya oleh 6 lembaga survei, sementara ada 80 lembaga survei yang mendaftar ke KPU dan sampelnya hanya 3.000 TPS dari 800.000 lebih TPS. Maka hasil quick count seperti itu belum bisa kita anggap, apalagi belum final. Maka saya bilang bukan suara itu Pak. sabotase lagi. Ya, jangan egonya dihilangkan, dan ganti. Kalau dipakai suara, jangan dikeluarkan. Cek, satu-satu. Saya sisi biar ada pertanyaan ini. Saya bilang tidak istilah kalau ada sasaran yang telah merasa diri menang, bahkan melakukan observasi kepada perjanjian peraturan di saya baca sosial Al-Quran untuk saya hafal sekarang hafal lama nasuma tukiru bihi, dan ketika mereka berbicara apa yang dikatakan kepada mereka untuk menahan diri, untuk melawan jujur dan adil, punya banyak takdir sasana yang ada. Jika mereka melakukan itu, semua amalu bima amalu antara warna maka mereka bergembira dengan apa yang mereka hadapi. Akhnamu baqatan, kami akan ambil secara bertiga. Kira-kira demikian di ayat itu. Rupanya yang dengar firman saya WA pada saya itu saya sudah baca berapa. Saya sudah sampai baca ayat 44 kalau saya salah. Jadi ini kasarnya saudara ini proses sisa panjang. Apalagi kalau ada hak angket oleh DPR ini bisa berbulan-bulan, dan boleh jadi akan ada pilpres ulang, tidak pemilunya, pileknya. Dan memang pernyataan kami 100 tokoh yang berkumpul kemarin itu juga menyatakan menolak pemilu curang secara terstruktur, sistematis dan masif
yang dibuktikan antara lain satu, IT Sirekap yang dipakai oleh IT KPU dibuktikan. Anak hadir Dr. Budi Suryo, saya mau datang menjelaskan dengan hakul yakin sambil menunjukkan HP-nya. Saya sudah coba telusuri server dari IT Sirekap KPU itu berada di Singapura dan dikuasai oleh sebuah perusahaan dari RRT yang terkenal itu Alibaba. Ini sebuah pelanggaran hukum. Jadi server yang mengendalikan alat perhitungan suara itu tidak ada di dalam negeri. Maka kita dasarkan audit IT KPU. Oh, KPU berkilah sekarang. Kenapa kamu diaudit kalau benar? Dan kalau nanti terbukti bahwa server itu, dan tadi ada penjelasan dari ITB, karena itu dari orang anak alumni ITB yang merancang Sirekap itu dari kami dapat dipertanggungjawabkan, kecuali kalau ada yang mengintervensi. Wah, ini bisa gawat. Sehingga yang muncul di media massa, di media tahu-tahu dapat 100 ditambahlah 5, angka 5 di depannya, darilah 5.100. Di sebuah TPS ada yang 800.000, padahal setiap TPS hanya 300. Ini yang sedang dikumpulkan. Itu salah lain, saya bukan tim ses, walaupun sebagai rakyat warga negara saya punya pilihan, dan saya kemarin memilih, saya sebarkan dakwah dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan bagi kita umat Islam memilih itu sebagai kewajiban keagamaan. Tamsibul imam wajibun, kata para ulama. Memilih pemimpin itu wajib bisyar'i, alasan syariat, wabil aqli ma'an, kata Al-Mawardi. Kenapa? Karena kepemimpinan, apalagi untuk negara yang besar 275 juta ini, sangat berlakulah apa yang disebut oleh Al-Mawardi, al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatil din wa siyasatil dunia. Kepemimpinan itu melanjutkan misi kenabian. Apa misi kenabian? Fi harasatil din wa siyasatil dunia. Pertama dan utama adalah memelihara agama, baru mengatur kehidupan dunia. Oleh karena itu, pemimpin yang kita pilih itu bukan main-main. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya tidak banyak, saya akan segera akhiri. Ini kalau untuk pemilu yang akan pilpres, ini belum final. Apalagi nanti ada hak angket, apalagi ada audit IT KPU, bisa lama ini. Dan boleh jadi siapa yang merasa dirinya menang ini banyak didesak akan didiskualifikasi. Kalau saya semata-mata bukan untuk membela siapapun, bahwa saya tidak golput, kita tidak golput, harus ada pilihan. Gak ada netral dalam kehidupan ini. Gak ada istilah netral. Saya netral. Tapi kalau netral tidak memilih, apa di ayat Al-Baqarah itu 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama, bahkan untuk beragama atau tidak beragama, imma syakir wa imma kafur, mau beriman atau tidak beriman silakan, kata Allah, tapi tanggung sendiri akibatnya. La ikraha, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nyata jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Itu jelas Al-Quran. Terus faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari, membangkang, tidak mau mengetahui, tidak mau menaati apa yang diperintah oleh taghut. Taghut itu adalah figur yang melampaui batas dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial. Tentu taghut politik yang melampaui batas, yang ingin berkuasa
demi kekuasaan itu sendiri, yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Saya tidak mau lebih panjang tentang itu, saya kira jamaah sudah paham gitu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, ya, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka dia itu telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Al-urwatul wuthqa, tali pegangan yang kokoh, lam fisama laha, tidak rapuh. Kira-kira begitu artinya. Innallaha samiun alim. Ini bisa dikenakan kepada mereka yang demi hati nuraninya, kata hati nuraninya, demi agamanya, khususnya izul Islam wal muslimin, bahwa memilih itu adalah sebuah kewajiban keagamaan, urusan ukhrawi, bukan urusan duniawi semata-mata. Di tengah umat ini terjebak kepada pragmatisme politik, materialisme politik, pragmatisme politik dibuai dengan kita pilih yang menang. Mohon maaf, ada 1-2 ketua umum partai politik datang kepada saya, nanti kita ini sudah kenyang kalah, sekarang kita ingin menang. Kali memilih ini surveinya awalnya kepuasan masyarakat di atas 70%. Dia percaya. Saya bilang saya tidak percaya survei seperti itu. Jadi sangat pragmatis, ingin menang. Saya nggak mau berdebat dengan beliau. Di mana agama? Di mana ajaran agama Anda? Atau materialisme politik? Ya, wanipiro, nomor piro, wanipiro. Apalagi katanya ada serangan duha ya. Oh, serangan fajar lebih lagi. Jangan ada serangan tahajud. Untuk mereka tidak tahajud. Pemberian bantuan sosial di depan istana tiba-tiba. Luar biasa bantuan sosial, beras dan uang tunai. Sekarang tiba-tiba berasnya ibu-ibu langka dan naik, habis stoknya karena dipakai untuk kepentingan politik kemarin itu. Ya, jangan kira ini Allah menentukan lain. Saya bilang, Bang Ding, itu kalau beras, apalagi rakyat yang bisa makan, lagi orang Indonesia belum makan nasi. Ya. Kalau saya tadi cukup bisa goreng ubi, kali-kali roti dengan secangkir kopi, saya makan pagi. Kadang-kadang makan siang tidak lagi, makan malam paling 2. Ini gara-gara saya pakai insulin mingguan. Saya ada diabetes, biasanya insulin harian terkendali di bawah 200. Ada dokter saya ada insulin cukup sekali seminggu. Saya sudah 2 bulan lebih pakai. Ya, efeknya sama. Cuma ada ruginya bagi saya, hilang nafsu makan. Tapi tadi diajak di Purbalingga itu, mampir di sate Pak Yani. Wah, enak sekali sate, makan di pasarnya. Maka saya pesan ke Pegajangan, mohon maaf saya tidak bisa singgah sebelumnya dan apa yang dia makan. Karena belum makan saya. Jadi kalau panitia kayak gini, ya nggak mungkin penceramah makan. Kapan-kapan nggak usah dihidangkan. Ada kedua ada ini, nggak enak dong. Masa penceramah jamaah sedang bertanya kita makan-makan. Ini percuma. Ini pasti nanti yang ngambilnya panitia lagi. Yang terakhir, mari kita bertawakal kepada Allah. Tapi bukan harus menerima. Batin saya yang terdidik di Muhammadiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah saatnya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kata hadis. Bantulah saudaramu yang zalim dan yang mazlum, yang dizalimi. Kalau kita membantu yang mazlum, tahu katanya kan? Tapi ditanya, ya Rasul, gimana cara membantu saudara kita yang zalim? Antakhudha biyadika, antakhudha biyadika, antakhudhahu biyadika.
kamu mengambilnya dengan tanganmu, artinya menghalangi untuk berbuat zalim. Nah, Bapak Ibu, ini satu pilihan perjuangan, ya. Walaupun ini sudah lewat, ya. Seharusnya saya diundang sebelum 14 Februari. Kalau di mana-mana di acara Muhammadiyah saya keliling, nyaris kegiatan saya seperti waktu jadi ketua umum dulu, 3 kali dalam seminggu ke daerah-daerah. Dan kalau saya ceramah di forum di Majelis Muhammadiyah, belum apa-apa sudah amin. Saya pernah sekali baca iftitahnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir saya lakukan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teriak itu jamaah, amin. Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak perlu ceramah lagi, saya sudah menjawab pengajian. Tapi bukan karena itu, ya. Walaupun ya, terus terang, jadi flashback ke belakang, saya memilih dengan akal sehat, dengan kecerdasan politik, dengan mengetahui rekam jejak siapa yang kita pilih. Dan saya kenal itu, dari 3 paslon itu 5 orang sahabat saya. Ada yang satu yang anak muda saya nggak kenal. Anak muda. Saya nggak kenal. Betul, pernah ketemu saya. Kalau kakaknya waktu nikah, saya diminta baca doa oleh Pak Jokowi. Yang 5 orang saya kenal. Pak Ganjar saya kenal baik. Pak Mahfud juga sahabat saya. Beliau alumni AUI. Pak Muhaimin Iskandar, aktivis ketua umum pergerakan mahasiswa. Apalagi Pak Anies. Pak Anies itu anggota penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu, yang saya ketuanya. Saya ketua pimpinan ranting sampai sekarang, ya. Maka begitu ada dari pimpinan cabang Pak Somad lagi di umroh, sepakat saya datang, samina wa ta'na, karena yang memerintahkan itu ketua cabang, sementara saya hanya ketua ranting. Namun ranting Pondok Labu ada penasehat, ketuanya Profesor Dr. J.D. Asidiki, yang MK kemarin. Nomor 2 Profesor Dr. Riyas Rashid, mantan Menteri Otonomi, memang pemuda Muhammadiyah dari kampungnya di Makassar sana. Yang 3 Profesor Dr. Jinali Sudin, tokoh kesehatan pendiri Yaksi. Yang 4 orang Pekalongan, Dr. Adi Sasono almarhum. Yang kelima bernama Dr. Anies Baswedan. Jadi kalau beliau terpilih nanti, maka yang paling berbahagia itu ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Tapi bukan karena itu. Pak Prabowo saya kenal luar dalam. 10 tahun lebih kami satu kantor. Ya. Saya pulang dari Amerika jalan-jalan dengan gelar doktor tahun 91. Tahu bertemu Prabowo, para jenderal. Akhirnya kita bentuk satu lembaga, namanya CPDS. Ini direkam ya. The Center for Policy Development Studies. Saya direkturnya. Kerjanya lembaga ini mendekatkan Islam dengan pemerintah, mendekatkan Islam dengan AMRI. Maka setiap hari Selasa diskusi, saya moderator. Di sebelah sini 20-an 15 jenderal-jenderal itu. Yang sebelah sini cendekiawan muslim. Kita diskusikan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Prabowo yang bikin, yang ngasih kami rumah dan juga membiayai ya, dananya ya, untuk gaji dan untuk operasional. Jadi saya tahu beliau itu. Kita bisa bercerita banyak itu. Ya manusiawi, ada baik ada buruk. Dan sebelum mendeklarasikan diri jadi presiden pada 2019, 4 April 2018, beliau datang ke rumah. Datang ke rumah saya pikir ada wartawan, ada pendamping sendiri.
Dan begitu di rumah saya, kami ada kucing kesayangan, itu makan aja dari supermarket terus. Gak mau dia kalau ada ikan, ada daging di rumah. Yang takut orang, apalagi anak kecil yang suka teriak, kemari dia masuk ke bawah kolong sofa kucing itu. Sehari semalam gak keluar-keluar itu. Tapi waktu Prabowo datang 4 April 2018, kucing itu turun dari lantai 2 tempat kami nginap. Langsung menemui Prabowo itu. Prabowo ini tuh hidungnya kucing. Saya coba, Mas suka kucing ya? Dia tidak memperhatikan saya. Sekitar 1 menit setengah, pegang kepalanya. Begitu kucing itu naik lagi. Sampai saya mau menerawang, wah jangan-jangan ini calon presiden kita yang akan datang. Jadi kalau pakai ilmu penerawangan ya. Biasanya ilmu itu lahir pada Jumat Kliwon. Jadi negara ini digawat ini. Saya tahu lah. Kalau itu Mas harus maju. Bismillah. Logistik nggak ada. Ini terbuka ya. Ini direkam. Jadi ini enggak, Anda didukung oleh banyak kalangan Islam, oleh tentara. Jangan, kita tidak setuju sebagai sahabat Anda dikesankan jadi kingmaker. Seminggu kemudian Gerindra mengumpulkan wilayah-wilayahnya mendukung Pro itu 2019 ya. Habis Muktamar Muhammadiyah 22 November tahun di Solo kemarin 2022 saya adakan konferensi internasional tentang perdamaian. Sebagian dari tamu itu 150 tokoh-tokoh dunia diizinkan masuk di Royal Box. Di Manahan itu Royal Box tempat presiden itu. 6 orang jatah saya, ada wakil paus dari Vatikan, ada wakil Syekh Al-Azhar, ada mufti penasihat mufti Libanon, ada seorang profesor dari New York, dari PBB dan sebagainya. Begitu selesai pembukaan, kita mau pulang, ternyata presiden masih konferensi pers, sehingga terhalang. Masuklah kita ke ruang transit presiden itu, yang ternyata tidak disinggahi tadi sebelum pembukaan. Masih banyak makanan minuman. Dia bilang sama tamu saya, makan. Prabowo masuk, rupanya dia mau ke toilet. Toiletnya nggak ada airnya. Dia bilang nggak ada air. Dia bilang mesti mau maju lagi. Bilang perbaiki dulu hubungan dengan umat Islam. Mereka kecewa Mas. Kapan kita berpanggil siapa? Dari mantan Muhammadiyah Muzani, pemuda Muhammadiyah juga. Tolong atur yang teman. Nggak jadi mau datang. Kalau itu saya jarang di Jakarta, saya di pesantren di Sumbawa. Mau datang beliau di sana, nggak jadi datang. Kedaluan Anies datang. 31 Januari bertemu dengan 31 pimpinan ormas Islam. Nginap Mas Anies di pesantren saya di Sumbawa ini cerita faktual. Jadi saya memilih karena saya tahu bagaimana hati nurani. Dan sebagai yang pernah diberi amanah di organisasi Islam Muhammadiyah MUI, mana yang tepat untuk membela kepentingan umat Islam masa depan. Malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna, falaisa minhu. Barang siapa yang tidak memberi perhatian, tidak peduli pada urusan umat Islam, bukanlah dari umat Islam itu. Memberi perhatian, jangan datang bangun masjid, jangan datang bawa sumbangan, bukan itu. Begitu nanti memimpin, beri perhatian atau tidak. Saya bisa cerita banyak, tidak usah cerita. Saya pernah diangkat jadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban. Yang awalnya saya tidak mau. Pak Presiden, saya sudah menjadi presiden tokoh-tokoh agama se-Asia saat itu. Dan saat itu juga sampai sekarang saya salah seorang presiden dari World Conference of Religion for Peace, konferensi dunia agama perdamaian, mewakili Islam ada 3 orang dari 15 presiden itu. Tolong orang lain,
Tapi pada pertemuan ketiga ini, saya bilang atasi kesenjangan ekonomi umat Islam yang terpuruk itu syaratnya. Sama saya tagih, Pak Jokowi ada janji loh sama saya, waduh susah itu kok. Bapak kalau ada keinginan dan buat itu sama-sama dari pengusaha muslim dinaikkan derajatnya setingkat Taiwan. Masa Taiwan saja yang menguasai itu? Pantasnya paling malam pengusaha muslim mungkin bisa diambil dari pengajaran 1-2. Tapi pengalaman kawan baik saya yang pernah jadi ketua sebuah partai politik, diam aja saya sekarang. Mas Teri saya sering aja, bukan kebanyakan ya, open ya. Itu karena tidak bisa, saya mundur. Jadi adik-adik jangan berharap kedudukan duniawi, megah, mewah, membawa ketenaran. Kalau tidak atau melanggar prinsip kita sebagai aktivis muslim. Saya mundur waktu itu 2019 saya mundur. Nah, saya terakhir, jadi kita tunggu hasilnya. Nanti umat Islam atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, terusnya warga Muhammadiyah tidak perlu ribut, tidak perlu bertikai hanya karena berbeda paslon menjadi permusuhan, memutuskan hubungan silaturahim. Jangan-jangan karena perbedaan paslon ada suami dan istri bercerai, ada ya? Itu di media sosial itu aneh-aneh, yang lucu-lucu. Seorang mertua mengusir menantunya karena gara-gara berbeda paslon. Tapi itu mungkin hanya buatan, enggak. Nah, oleh karena itu kita akhiri dengan doa. Pengantar saya akhiri dengan doa. Ikuti saya semua. Di doa ini saya terima 2004 dari seorang kiai di Jawa Timur. Saya lupa catat namanya. Waktu itu saya ketua tim sukses tidak resmi Amin Rais Siswono. Kalah karena tahu saya tim sukses, sang kiai ini mengirim doa, masih SMS, belum ada WA waktu itu. Artinya bagus, bukan dari Rasulullah. Ya. Allahumma ya Allah, walli alaina, datangkanlah untuk memimpin kami. Khiyarona, orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina, dan jangan kau datangkan untuk memimpin kami. Syirorona, orang-orang jahat di sekeliling kami. Ini doa ini bagus. Ini seharusnya sebelum pencoblosan. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi karena proses belum selesai. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli alaina khiyarona wala tuwalli alaina syirorona. Ada yang ingin bertanya, menanggapi? Saya mohon maaf nggak lihat ya, karena cahaya belum ditunjuk oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadi dari Ambon, calon penajati dari PKS. Sudah berapa kali baru satu, bukan tetap calon. Calon tetap atau tetap calon? Cuma ngetes ya. Jadi pertanyaannya ini Pak. Yang pertama itu Satu pertanyaan. ya, Yang pertama dan kedua. Di kalangan kita itu sudah seperti biasa. Ini yang merusak tatanan demokrasi salah satunya adalah masalah andum bahasa sini, yaitu money politik. Menurut saya ini yang sangat meresahkan. Makanya kemarin itu saya mencoba tidak memakai itu. Ternyata memang nggak mantap. Oh ya pantas, kita menang nggak? Tapi
yang ngasih pun banyak yang nggak jadi juga. Jadi memang pada lolos semua itu kan. Ya ada komen itu nggak pakai gitu juga menang ya 1,2 juta pendukung. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi ini dan merubah karakter bangsa kita ini agar bisa lebih menerima yang baik. Oke, saya di Pekalongan ini Pak, Pekalongan kabupaten kota itu Jawa Tengah lah, mayoritas itu 02 itu memang mendominasi. 02 mendominasi. Wong saya juga kaget kenapa kok bisa sampai seperti itu. Jadi tanya Saya sudah paham. Itulah yang saya katakan tadi sebagai deviasi, distorsi, disorientasi. Bahasa lainnya telah terjadi kerusakan yang serius, yang akut di tubuh bangsa ini. Ini adalah istilah saya kemungkaran struktural. Pada tingkat struktur dalam kehidupan berbangsa bernegara, undang-undang dasar, undang-undang itu struktural. Jadi ada kesesatan struktural, kemungkaran struktural, jauh menyimpang dari yang disepakati oleh para pendiri bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 asli tadi. Nah, ternyata kultur bangsa, budaya bangsa tidak cukup siap untuk menahannya, tidak cukup siap untuk menolaknya, bahkan celakanya dia ikut terusakkan budaya bangsa, kultur. Jadi antara struktur dan kultur. Maka itu tadi NPWP, nomor piro, wadi piro, ya, pantas saja karena nggak ada serangan fajar ya. Karena terus terang sudah sangat pragmatis di bawah. Saya juga dari banyak kiai menyampaikan, Pak Kiai, ini umat kita nggak bisa ditahan, begitu ada pemberian bansos, apalagi di bawah-bawah itu, jadi rusak. Gimana jalan keluar? Sebenarnya Muhammadiyah dengan slogan 2012 meluruskan kiblat bangsa, harus kita luruskan yang rusak ini, yang salah arah ini, kiblat yang sudah salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Waktu itu selesai Muktamar Jogja 2010, saya dapat amanat lagi untuk kedua kalinya, untuk periode kedua. Ada amanah dari Muktamar agar PP Muhammadiyah merevisi sejumlah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangannya dengan konstitusi yang berlaku 2002 itu. Maka saya adakan mendengar dan baca jihad konstitusi. Kita gugat sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tim Muhammadiyah, tim pakar menemukan ada 115 undang-undang pada era reformasi yang bertentangan dengan konstitusi, baik 2002 apalagi dengan 1960. Kita mulai undang-undang tentang energi, undang-undang migas. 79% dunia migas Indonesia dikuasai asing. Ini menjual kekayaan negara kepada orang. Kita buka waktu itu ketua MK-nya Prof. Mahfud MD. Alhamdulillah dikabulkan oleh Prof. Mahfud. Gimana saya datang terus-menerus ke MK, Kiai Haji Hashim Muzadi dari NU saya ada, tidak pernah terjadi. Ketua MK yang bernama Mahfud MD mohon prinsipal, saya beri waktu kalau tidak ingin berbicara, tidak pernah terjadi di persidangan MK. Kami mau Pak Hashim Muzadi, saya pikir Pak Hashim aja dulu, Pak Hashim aja dulu, sudah saya dulu ke beliau. Alhamdulillah diterima. Waktu Hamdan Zulfa sebagai ketua MK, kita gugat undang-undang tentang sumber daya air. Karena air dalam kemasan seperti ini dikuasai oleh Danone, perusahaan Prancis, Aqua, yang di sana bermasalah. Dia ngambil air sampai ke biang-biangnya, mempunyai irigasi. Air dari bumi
Indonesia dijual dengan harga mahal, maka syukur bukan merek itu ya. Ini kayak mana? Ternyata sama aja dengan yang sana. Dibatalkan undang-undang itu seluruhnya oleh MK. Kemudian DPR kita, pemerintah sampai sekarang tidak mengubahnya, tidak membentuk undang-undang baru. Nah, sejak tahun 2 tahun lalu ibu-ibu bapak saya mohon doa. Saya memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Biar lebih mantap bukan sin asli. Nah, pakai short. Dalam kurung hasil permufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Biar jelas. Kembalikan ke situ dulu. Dengan adendum, masa jabatan presiden hanya boleh maksimum 2 kali, 2 periode. Ada gerakan lain, masuk oleh Pak Lanyala, tapi saya dengar ini pakai dekret presiden. Yang grup kami banyak munawirawan, banyak tokoh bangsa, gerakan kembali G45, saya presidiumnya. Nah, ini kita ingin terima hasil pemilu pilpres ini asal baik dan benar, jujur dan adil. Kalau terbentuk MPR nanti kita desakkan, wahai MPR, keluarkan ketetapan pertama, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu. Berlakulah dilantik Presiden Wakil Presiden oleh MPR, minta pertanggungjawaban tahunan. Yang sekarang ini nggak ada pertanggungjawaban Presiden setiap tahun itu. Mau baik mau buruk. Kata orang kalau tidak setuju jangan pilih lagi periode kedua. Ya, dia sudah mengerahkan segala daya, segala cara, terpilih lagi. Hanya 2 periode, mau 3 periode. Ternyata ditolak. Diperpanjang dengan alasan COVID 2 tahun. Minta perpanjang 2 tahun, ditolak juga karena rekayasa bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Ini merusak. Oleh karena itu, ini tetap kita upayakan, kita usahakan, pembenahan bidang dalam terus dengan berusaha ulang. Ya, ini sebagai solusi, saya berharap Muhammadiyah, saya ingin bergerak tidak dalam jabatan, saya tak punya jabatan apa-apa, organisasi di Muhammadiyah Ketua Ranting, tapi saya dirikan gerakan kembali ke masa gerakan 45 G45. Setelah ini kita akan teriakan lagi. Nah, kemarin saya bentuk gerakan baru gerakan pemilu bersih. Gerakan pemilu bersih itulah yang berkumpul 100 tokoh. Ini ternyata ada